Halo, selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kristanto Adiputro Devamon. Pada kesempatan siang hari ini, saya hendak memberikan penjelasan atau gagasan dari saya berkaitan dengan politik kenegaraan, corona, dan korupsi terkait pengunduran staf khusus Presiden Republik Indonesia, yaitu Belva de Fara. Namun sebelum itu, alangkah lebih baik kita mengenal dulu profil dari sosok staf khusus Presiden Joko Widodo ini. Beliau bernama Adamas Belva de Fara atau sering kita ketahui dengan Belva de Fara. Ia lahir Jakarta tanggal 30 Mei 1990 dari pasangan bernama Tri Harsono dan Murchayani. Belva de Fara mulai dikenal publik sejak ia mendirikan startup yang bergerak di bidang pendidikan atau yang sering kita ketahui dengan istilah ruang guru. Atas kontribusi dan aspek terjangnya untuk negara Republik Indonesia, Belva de Fara didapuk sebagai staf khusus milenial Jokowi pada tanggal 12 November 2019 silam. Namun karena ada beberapa polemik yang terjadi, Belva de Fara kemudian mengundurkan diri dari staf khusus milenial Jokowi pada Selasa 21 April 2020. Ia mengundurkan diri usai adanya konflik kepentingan antara posisinya sebagai staf khusus milenial dan juga ruang guru yang merupakan partner pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Prakerja. Tercatat Belva de Fara bekerja selama 2 tahun di Insne&Co, sehingga saat dirinya tengah menghadapi tes untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang pasca sarjana, Belva de Fara sempat mendapat kesulitan mencari grup privat online yang sesuai dengan kebutuhannya. Saat itu ia juga bersama dengan sahabatnya yang bernama Iman Usman. Dari pengalaman itu, mereka berdua menyadari betapa sulitnya hal tersebut. Dari situlah keduanya kemudian mendirikan ruang guru yang kemudian menjadi sebuah terobosan besar di Indonesia, khususnya di bidang belajar dan mengajar secara digital. Dan pada tahun 2016 lalu, Belva kembali ke tanah air dan memutuskan untuk fokus pada perusahaan startup, yaitu ruang guru. Ia bersama dengan Iman Usman mengembangkan ruang guru menjadi platform edukasi terbesar di Indonesia. Nah, pada saat ini kita tentunya ketahui bersama bahwa terdapat sebuah penyakit menular atau virus corona COVID-19 yang saat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat luas. Nah, dengan adanya virus tersebut, sehingga segala aktivitas dihimbaukan untuk dilakukan di rumah, dan untuk perkuliahan atau pembelajaran dilakukan secara online, maupun di dalam dunia kerja pun demikian. Sehingga saat ini yang sudah menjangkau lebih dari 15 juta siswa di seluruh Indonesia dan 300 guru yang mengambil andil dalam sebuah aplikasi namakan Ruang Guru ini. Kembali lagi pada COVID, penyebaran ini
sampai sekarang diprediksi masih jauh dari kata berhenti. Pasarnya sejumlah kasus penular ini terus meningkat, khususnya di negara-negara yang menjadi pusat penyebaran baru seperti Italia dan Iran. World Health Organization atau WHO telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global, yang berarti bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antar negara. Kewaspadaan sebagai negara masyarakat internasional pun semakin memuncak dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif. Menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk-beluk dari penyebaran virus ini di Indonesia. Soal lokasi penyebaran misalnya dianggap perlu agar masyarakat dapat berantisipasi terhadap penularan di daerahnya. Nah, dilansir dari Tribun Jatim, Ruang Guru ditunjukkan menjadi aplikator kartu pekerja. Nah, staf khusus Presiden Republik Indonesia Belva Devara dinilai melakukan praktek korupsi. Dengan demikian, Reinhard Sidik pun dia mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memecat pendiri sekaligus direktur utama pemilik aplikasi Ruang Guru tersebut. Dalam statusnya, Reinhard Sidik ini ia menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam program kartu kerja, sebab tidak hanya ekonomi bangsa yang kini mengalami resesi imbas virus corona, namun kebijakan tersebut ditegaskan terindikasi adanya praktek korupsi. Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksikan minus, bisnis terpuruk, PHK di mana-mana, tetapi negara malah menyediakan dana sebesar 5,6 triliun untuk pelatihan online. Kebijakan ini bukan saja tidak perlu, namun juga merupakan tindakan korupsi apabila mitra yang ditunjukkan adalah perusahaan milik staf khusus Presiden. Terkait polemik yang terjadi dalam pelaksanaan program kerja yang digelar selama masa pandemi virus corona, maka terbentuklah sejumlah catatan penting yang semestinya lebih diperhatikan terlebih dahulu. Misalnya yang pertama, menghapus pendanaan negara bagi pelatihan online. Selanjutnya, menggunakan seluruh anggaran kartu pekerja sebesar 20 triliun untuk BLT kepada rakyat, agar dapat menekan kemerosotan pertumbuhan ekonomi dalam masa pandemi saat ini. Namun di sini saya tidak mengkritik pihak manapun, tapi yang perlu diketahui bahwa permasalahan yang mengganggu ketenangan aktivitas daripada masyarakat secara umum, secara luas, hendaklah lebih diperhatikan terlebih dahulu. Setelah permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik, tidak menutup kemungkinan untuk program yang tadi dengan pendanaan sebesar 5,6 miliar tetap dijalankan, agar pelatihan online dapat dilaksanakan, karena hal itu sangat menarik dan sangat bagus untuk perkembangan dunia global ke depan, sehingga masyarakat dapat berpindah dari pemikiran yang tradisional ke lebih modern, artinya dengan maksud dan tujuan untuk lebih mempercepat akses kehidupan segala kebutuhan manusia dalam persaingan dengan dunia global saat ini.
Mungkin dari saya seperti itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tiada garing yang tak retak, karena retak itulah letak kesempurnaan yang sesungguhnya. Mohon maaf. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Setting the sun up,